time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Iza saki ahadun
kasih Nanda. Contoh dari kaidah yang kedua ini adalah di mana jika seseorang memiliki tetangga yang membuat kebisingan yang mengganggu, maka dia berhak untuk meminta tetangga tersebut untuk mengurangi kebisingannya. Yang mana tujuan dari kaidah yang kedua ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dari kerusakan dan gangguan. Sampai sini Anda semua paham? Insyaallah paham Bu. Nah, kemudian ada turunan dari kaidah kedua ini. Yang pertama, hukum asal adalah bebasnya seseorang dari tanggung jawabnya. Yang kedua, apa yang bisa hilang karena adanya bukti lain yang meyakinkan pula. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kaidah yang ketiga, yang mana yaitu tentang al-musaqqah tajlibu al-tasyir. Siapa yang tahu maksud dari kaidah yang ketiga ini? Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Bagus. Jadi ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang diminta kepada Rana untuk membacakan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusri wa la yuridul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Dia tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Contoh dari kaidah ini adalah jika seseorang dalam perjalanan jauh kemudian dia ingin melaksanakan sholat, tetapi air tidak ada, maka ia boleh melakukan tayamum untuk mempermudah yang melaksanakan sholat. Ada paham Anda? Paham Bu. Adapun turunan dari kaidah yang ketiga ini adalah apabila suatu perkara itu sempit, hukumnya menjadi luas. Sebaliknya jika suatu perkara itu luas, hukumnya menjadi sempit. Nah, jadi yang kedua itu semua yang melampaui batas hukumnya berbalik, menjadi kebalikannya. Selanjutnya masuk kepada kaidah yang keempat, yaitu ad-darar yuzadu, yaitu kemudahan itu harus dihilangkan. Yang mana terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 231 yang diminta kepada Anda dari Syah untuk membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarihuhunna bima'rufi wa la tumsikuhunna diraran litakadu Waman yaf'alu dzalika faqad zalamna nafsahu. Artinya, apabila kamu mentala istri-istrimu lalu mereka mendekati yang tidaknya, maka rujuklah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Dan siapa berbuat demikian, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Terima kasih Anda. Jadi contoh dari kaidah yang keempat ini yaitu di mana apabila seorang muslim itu diberi kewajiban untuk berpuasa, tetapi ia dalam keadaan sakit parah, maka ia boleh mengganti puasanya itu di lain hari ataupun lain waktu. Kemudian turunan dari kaidah keempat ini yang pertama itu kemudaratan itu dapat memperoleh keharaman. Yang kedua, apa yang dibolehkan karena darurat ikut sekadar kedaruratannya. Yang ketiga itu kemudaratan dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang. Nah, jadi selanjutnya itu kaidah yang kelima. Yang kaidah yang kelima itu al-'adah al-muhakkamah, yang mana maksudnya itu adalah ada kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukuman. Terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang artinya itu adalah jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Contohnya di sini adalah misalnya
sudah berwudu berwudu untuk sholat zuhur. Kemudian dia melanjutkan wudunya itu untuk sholat asar, tetapi dia ragu bahwa wudunya itu tetap sah atau tidak. Jadi kalau keberatnya itu keragu-ragu, maka seharusnya diulang wudunya. Ada paham ya, Anda? Paham, Bu. Nah, mungkin pembelajaran kita hanya sampai situ saja. Kemudian Ibu akan memberikan evaluasi mengenai materi kali ini, yaitu tentang al-qawaidul al-khamsah. Ibu minta kepada Anda untuk mencatat soalnya, kemudian nanti selesai dikumpulkan. Siap, Anda? Sudah, Bu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan al-qawaidul al-khamsah? Nah, soal yang kedua, sebutkan 5 kaidah fikih utama dalam al-qawaidul al-khamsah. Siapa? Tunjukkan Anda kalau bisa Nah, terima kasih Ananda. Ibu minta kepada Ulfa untuk menjawab nomor 1, karena tadi Ananda semua sudah mengatakan bahwa Ananda sendiri sudah paham mengenai materi al-khamsah ini. Jadi Ibu minta kepada Ulfa untuk menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang dimaksud dengan al-qawaidul al-khamsah. Al-qawaidul khamsah terdiri dari 2 bahasa, yaitu al-qawaidul yang dasar atau asal, dan khamsah itu ada 5. Jadi al-qawaidul khamsah itu adalah dasar-dasar yang 5. Bagus. Yang kedua itu diminta kepada Rana untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang mana sebutkan 5 dasar al-qawaidul al-khamsah. Nah, yang pertama, Bu, ada al-umuru bima ansidiha atau bima qasidiha atau sebagai perbuatan tergantung pada tujuannya, Bu. Yang kedua itu ada al-yakin layu yuzal bi al-syar, yang artinya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga ada al-masyaqqah tazidibu al-tayyib atau kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Yang keempat ada al-darar yuzalu atau kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang terakhir, Bu, ada al-adah al-muhakkamah, adat